Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Adri Saputra. Kali ini saya akan mereview motor listrik yang belum lama ini saya beli, yaitu Uwinfly T3S. Oke, pertama-tama saya kasih tahu dulu apa bedanya dengan versi sebelumnya yang T3. Bisa lihat ke sini. Untuk yang T3S ini sudah ada cakram depan dan belakang, sedangkan yang T3 itu belum ada ya. Kemudian untuk baterai ini totalnya 6, sedangkan yang T3 itu 5. Jadi kalau 5 itu 60 volt, yang ini 72 volt. Dan juga untuk dinamonya, yang T3 dinamo ini ya, mesinnya ini 800 volt, kalau yang T3S 1200. Kemudian bisa dilihat di sini sudah ada nomor mesin. Meskipun sangat tipis sekali ya. Nah, di sini ada nomor mesinnya di sini. Yang ini nantinya bisa digunakan untuk membuat STNK. Ini saat ini STNK-nya sedang saya urus. Untuk faktur baru turun ya. Besok kalau misalnya udah jadi STNK-nya akan saya kasih tahu juga cara untuk mengurus sendiri. Oh ya, dan kemudian untuk nomor rangkanya bisa dilihat di sini ya. Nah, di sini ada nomor rangka dari motor ini. Kemudian saya akan kasih tahu untuk kelebihan dan kekurangan. Oke, ini tadi yang sebenarnya saya kasih tahu itu merupakan kelebihan dari versi sebelumnya. Namun tentu saja motor ini ada kelebihan-kelebihan lain yang menurut saya itu sangat worth it banget, dengan harga yang biasa dijual sekitar 11 hingga 13 jutaan. Oke. Yang pertama bisa lihat ya, di sini indikatornya saya udah menempuh 500 km dan tidak ada masalah. Untuk P ini artinya parkir, dan kalau mau menyalakan tinggal pencet ini ya teman-teman. Pencet tombol ini, petir, dan kalau sudah ada tulisan ready itu berarti sudah siap untuk melaju. Nah, ini saya cek. Nah, ini udah saya upgrade pakai Fotol ya teman-teman. Jadi ini udah saya kalibrasi dengan GPS atau Google Map, jadi kecepatannya ini udah sangat mendekati dengan realnya. Dan kemudian selain pakai petir ini sebenarnya juga bisa pakai rem. Ini misal P, tinggal di rem ini juga bisa ready. Ini ada tombol cut off nya masih nyala. Dan ini kecepatan speed 2 nya, top speednya 45 km per jam, dan ini yang speed 3 sekitar 75 sampai 76 km per jam. Ini udah di upgrade Fotol. Nanti aku sertakan link pembelian di deskripsi. Untuk cara pemasangannya gampang karena udah PNP. Dan aku liatin di sini ada ini Fotol yang bawaan ya teman-teman. Jadi mesinnya seperti ini. Nanti yang diganti ininya ya. Mesinnya ini nggak ada nomor mesinnya. Jadi ini nggak akan mempengaruhi STNK kalau misal diganti ininya. Ini controller, jadi Fotol. Yang Fotol udah saya pasang di dalam. Dan biasanya dapat pembelian bonus, pembelian Fotol bonusnya ini alarm. Suaranya beda, nggak aku pasang yang bonusnya karena nggak gitu suka sama suaranya. Dan yang sebelumnya itu udah aku kasih semacam peredam untuk video, bisa lihat, cek di deskripsi ya, untuk pemasangan peredam alarm. Dan sebenarnya menurut saya lebih aman untuk yang bawaan. Jadi yang bawaan bisa dilihat ini perbedaannya ya. Di sini ada nomor serinya, tulisan Uwinfly. Menurut saya lebih aman ya, yang ini kosongan gini. Tapi ya nggak tahu, mungkin ini juga aman, cuman kalau saya pribadi lebih suka pakai untuk keyless-nya yang bawaan teman-teman. Oke, kemudian
Buat kalian yang baru aja membeli ini, jadi saya sarankan pertama harus ganti tadi ya, controller atau fotol. Karena kalau kalian tidak membeli itu, maka saat digas itu dia nggak bisa smooth. Jadi tarikannya terlalu nyentak gitu. Jadi menurut saya pertama harus di-upgrade fotol. Itu untuk harganya bisa berubah-ubah ya. Tapi kisarannya sekitar kurang lebih 1 jutaan, kurang lebih. Dan juga, oh ya, aku saranin buat kalian untuk membeli ini ya. Ya intinya ini bisa nyambung wifi dan bisa kita kasih timer. Nanti aku akan kasih video di samping sini ya. Jadi nanti kalian bisa atur timernya, karena untuk mengecas uWinFly ini kan bawaannya baterainya masih SLA, bukan lithium. Jadi kita nggak bisa mengecas ini langsung misal 10 jam dari 0 sampai penuh. Jadi harus 2 jam, kita istirahatin mungkin 30 menit, terus kita cas lagi 2 jam lagi. Kalau saya sendiri jedanya 1 jam, biar dingin sekalian ya kan, aki ini kan gampang panas kan. Jadi aku biasanya ngeset itu jam 9 sampai jam 11, itu mati, nanti jam 11, jam 12 nyala lagi, sampai jam 2 mati, nanti jam 3 nyala lagi sampai jam 5, terus nanti jam 6 mati nyala lagi sampai jam 8, nanti jam 9 nyala lagi sampai jam 11. Terus terakhir kadang aku kasih pagi itu jam 4 sampai jam 6, 2 jam. Tapi ini udah aku pakai sekitar dari tanggal 6 ya, sekarang tanggal akhir Mei, mungkin udah ada 2 mingguan, dan itu pengecasan itu sekitar 7 sampai 10 jam. Dan ini untuk antar jemput anak saya itu untuk jaraknya itu sekitar kurang lebih 40 km kurang lebih ya. Ya mungkin kalau realnya mungkin sekitar 39, tapi ya kurang lebihnya 40 km. Dan itu memang di indikator baterai ini masih penuh sampai rumah biasanya, tapi untuk pengecasan tetap sekitar 7 jam. Jadi baterai ini kalian jangan menganggap kalau nanti misal, nah bisa dilihat ya di sini, ini memang penuh, tapi kalian jangan terlalu terpaku dengan ini. Soalnya kalau ini misal kita lagi pakai buat nanjak itu kadang bisa berkurang. Terus misalnya aku pernah waktu biasa itu masih 3 atau 2, tapi pas nanjak tiba-tiba udah kedip-kedip dan udah berat banget. Itu terakhir aku pakai paling jauh sehari 46 kilometeran, dan itu sampai rumah udah tenaganya udah dikit banget. Karena memang kalau setelah upgrade fotol ini memang energi yang digunakan lebih besar, karena memang udah jelas ya untuk tarikannya juga lebih kuat daripada yang bawaan. Nah itu ya teman-teman, jadi yang aku saranin tadi, pertama kalian harus upgrade fotol ya, minimal biar tarikan gasnya tuh smooth. Terus yang kedua, beli untuk smart plug itu tadi, yang mereknya apapun terserah, yang penting bisa di timer ya. Kalau rumah kalian ada wifi itu lebih enak, jadi bisa di timer dan kalian bisa menonaktifkan atau mengaktifkan kapanpun listrik itu untuk pengecasannya. Oh ya, sekarang ada tips yang ketiga juga. Usahakan kalian untuk menyediakan charger ini selalu di jok motor, karena kalau misalnya sewaktu-waktu habis, ini tidak bisa ke BBM ya, jadi harus dicas. Makanya lebih baik kalian siapkan aja charger di dalam motor ini, kecuali kalau kalian udah yakin cuman berpergian sekitaran kota yang nggak lebih dari 50 km, mungkin ini nggak usah dibawa, nggak masalah. Karena aku biasanya 40 kilometeran aman-aman aja, sampai rumah masih kuat banget tenaganya.